Kalian mungkin tidak akan percaya, dengan perlengkapan ini, saya jarang bertengkar dan mendapatkan 13 juta. Bahkan jika orang lain membunuh saya, mereka hanya bisa mengumpat. Saya tikus bau. Kemudian mereka mengambil peluru seharga 20.000 dari senjata saya. Datang dari gedung barat, jika Anda ingin mengambil brankas besar, ambil saja. Sejak saya mulai bermain, saya menjual barang kecil. Saya hampir tak terkalahkan dalam mengentaskan kemiskinan. Biaya masuk peta setiap kali adalah 120.000. Bisa dibilang super busuk. Selama Anda membeli barang senilai ratusan ribu di peta ini, pertandingan ini akan menjadi nol biaya. Setelah nol biaya, Anda akan memiliki keberanian tanpa batas. Langsung buka sapu besar. Tidak ada yang luput dari serangan Red Wolf. Setelah luput, terus makan. Sudah 400.000. Bisa bermain 2 kali. Sekarang musuh mulai masuk ke gedung utama perlahan. Ada satu yang datang dari depan. Kita bisa mulai mengambil posisi. Perhatikan menempel ke dinding saat ini. Dengan begitu, Anda tidak akan terkena serangan dari lantai atas di sebelah kanan. Dengarkan suara dari tempat lain. Posisi kami berdiri adalah titik yang sangat berharga. Ketika mereka naik, mereka akan melihat ke kiri dan ke kanan. Mereka tidak akan melihat ke tengah. Tidak masalah jika Heklo melempar smoke. Kami akan melempar smoke kembali sebagai balasan. Kemudian lempar smoke lagi saat ini. Jangan biarkan mereka mengejar, kami akan maju. Ada langkah kaki di depan. Di tempat ini, kami akan melompat keluar dan menembak dari pinggang. Ambil pisau dan isi ulang status. Kami menggunakan pisau lempar untuk menandai rekan tim yang jatuh. 2 di bawah. Kita bisa dengan aman mengisi ulang status dan berganti posisi. Tetapi ada Heklo lain di seberang. Pertarungan di pintu tengah. Perhatikan kilatan saat membidik. Langsung menghindar. Jangan terburu-buru. Tunggu kilatan keluar, lalu balik lagi membidik. Dia pikir kilatan mengenainya. Saat membidik dari jarak jauh, langsung lempar smoke. Untuk mencegah Red Wolf lewat. Langsung ganti ke posisi kedua, membidik pintu depan. Tembak 2 kali. Langsung bisa naik, dan menembak dari pinggang. Tapi tidak apa-apa. Langsung ganti perlengkapan Red Wolf. Saat mengisi status, ada Fyron yang menyemprot dari bawah, langsung tangkap dia. Celaka. Dia minum lapisan kertas. Fyron melarikan diri dan ditangkap. Sekarang selesai menyerang gedung administrasi. Bersihkan semua titik suplai penting di peta. 28 juta. Saya bisa bermain 14 kali dan menjual barang bekas. Setiap perlengkapan untuk pertandingan sebelumnya. Bagaimana bisa mendapatkan 13 juta? Terus pakai helm surga dan bumi dari pertandingan sebelumnya. Berangkat. Muncul di pabrik semen. Jika ada artileri di sini, asrama tidak akan ada orang. Tetapi perhatikan posisi nomor 3 dan barak di sebelah kiri. Mungkin ada orang datang dari kiri. Ada orang datang dari depan. Tembak sekali. Perhatikan mungkin ada 3. Mundur. Saat kami berputar setengah jalan, musuh menempel di dinding dan mendengar informasi kami. Saat ini, ejek dengan obrolan suara. Akhirnya, ada tanggapan. Sekarang satu di kiri memanggil saya. Yang lainnya di depan. Kami sudah menyelinap masuk. Ini Heklo, berjongkok, dan bergerak sangat cepat. Dia pikir saya masih di pintu keluar sebelumnya. Setelah Red Wolf selesai menembakkan bazooka, ambil brankas dengan percaya diri di sini. Sebenarnya, saya sudah menyelinap di depan wajahnya. Gunakan pisau lempar untuk mengisi ulang. Jika rekan tim tidak dekat, tidak akan terlihat. Ambil perlengkapan K4, seharga 400.000 di ransel, dan langsung letakkan di tangan. Kemudian minta dokter untuk memindai. Helm dan rompi berlapis emas yang lari ke dokter tidak menimbulkan ancaman. Ambil semua perlengkapan yang bisa dimasukkan ke brankas. Lantai 5 sudah mulai bertengkar. Kita harus pergi membantu. Suara tembakan sudah terdengar di gedung tengah. Bazooka di tempat parkir. Mereka sudah sampai keluar. SG-52. PKM tidak kena, sepertinya sudah selesai. Lewat saja, ganti baju perisai prajurit perisai dan pergi ke balkon untuk mengintai. Tidak ada langkah kaki di depan. Di depan. Perhatikan untuk berganti titik segera setelah mengisi ulang. Posisi ini akan dikepung oleh tembakan. Kita pindah ke jendela ini. Mereka tidak tahu kita sudah pindah ke sini. Jadi begitu kita terlihat, kita harus segera mengunci musuh dan menembak. Di depan. Satu lari. Cepat isi ulang status. Sekarang 1 lawan 1, jangan beri dia kesempatan. Langsung buka sapu besar. Melacak pergerakan musuh. Merah kuning nomor 4 bisa ditembak. Melempar smoke. Pas sekali untuk turun. Lempar smoke sebelum ultimate berakhir. Oke, lempar smoke dan ikuti. Tapi helm dan rompi saya tidak dalam kondisi baik.
Cepat ambil senjata. Ambil dulu. Di seberang banyak serangga. Jika kita pergi ke sana, kita mungkin tidak menemukannya. Jika saya terlihat, saya bisa langsung mati. Telusuri lagi. Jangan terburu-buru. Lihat PKM ini. 75 peluru yang bagus. Oke, kita bisa menemukan cara bermain yang lebih aman. Kembali ke gedung utama. Dengan senjata ini, kita bisa pindah ke tempat lain untuk mencari Luna. Tandai dulu jenazah Luna. Untuk mencegah Red Wolf melempar smoke dan menutupi jenazah. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mempercayai senapan mesin berat di tangan kita. Hackclaw mulai menembak. Mereka harus terlihat. Satu jatuh, kesempatan bagus. Langsung buka ultimate, jangan beri dia kesempatan untuk memperbaiki armor. Hackclaw yang mencari mati sendiri. Kita baru saja meledakkan kepalanya. Jadi kita tidak perlu terburu-buru untuk maju kali ini. Main-main dengannya. Ambil kilatan. Pura-pura pindah ke PKM, dan tunggu dia terlihat di jendela ini. Dia melempar kilatan. Perhatikan dia melempar kilatan, kita harus mundur. Jangan sampai terkena kilatan. Perlahan bergerak ke kiri. Perhatikan kilatan keluar, segera mundur. Mundur. Membidik. Selesai. Ini adalah tim yang sangat lengkap, menghasilkan banyak uang. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan saya. 3,45 juta, masih terus menghasilkan uang. Berangkat. Sudah menghasilkan 6 juta. Posisi 1. Sekarang saya merasa sangat kuat. Musik yang kuat. Setelah memanen, kita punya armor emas. Dan satu set peluru emas pasti. Sekarang, Hackclaw tidak takut dipanen. Helm, rompi senjata, chest rig. Ransel. Peluru habis. Lepas peluru dari senjata. Buka sapu besar untuk melihat kekuatan lawan. Dengan konfigurasi seperti ini, sulit untuk melawan mereka secara langsung. Kita akan menyelinap dari bawah dan menyerang dari belakang. Ada AI di depan. Jangan biarkan dia menembak. Kita bunuh saja dia. Ayo. Saya masih diserang. Aksesori shotgun ini cocok untuk senjata saya. Ini meningkatkan tingkat kelangsungan hidup. Orang itu ada di seberang. Kita perlahan menyelinap ke sana. Apa itu? Dari mana ini datang? Saya tidak menyerang titik ini, di babak ini, tidak menggunakan ultimate. Takut mengganggu 3 musuh. Dan membawa skop tinggi. Belum pernah menghadapi Stinger ini. Tapi tidak apa-apa. Kerugian 230.000. Berangkat untuk memanen saat menghancurkan toko. Ada orang datang dari arah stasiun listrik kecil. Di luar tembok, kita bisa naik dari tempat ini. Membidik kawat berduri ini. Habisi. Tunggu ultimate untuk melihat berapa banyak rekan tim yang tersisa. Tidak mungkin untuk berputar. Orang ini pandai bermain. Mundur. Masih terkena tembakan terakhir saya. Langkah kaki tepat di depan. Jangan terlihat. Kita tahan pandangan ini. Laser musuh terlihat. Di seberang adalah Tempest. Lorong ini tidak terkalahkan. Selama dia berani datang, lempar smoke pasti kena. AI menembaknya. Dia menjauh. Kita bisa pindah ke titik lain. Ini kesempatan bagus untuk pindah. Saatnya menebak. Langkah selanjutnya musuh. Saya akan membedahnya menggunakan peta mini. Titik pindah terbaik. Ini adalah tempat Luna jatuh. Tempest tahu saya di sini. Ada lorong yang sangat panjang di sebelah kiri. Jadi dia tidak bisa menahan untuk menyelamatkan rekan tim. Dia ingin menyelamatkan rekan tim. Hanya ada 2 pilihan. Menyelamatkan di tempat, atau membawa keluar tembok untuk menyelamatkan. Kita hanya perlu menunggu dan pindah ke titik yang bisa membidik 2 tempat. Sudah. Benar. Menyelamatkan orang tepat di depan. Permainan ini sebenarnya sangat sederhana. Babak lain dari perlengkapan yang bisa ditarik. Kita bertaruh 200.000 pada perlengkapan seperti ini. Jangan berpikir untuk membunuh orang lagi. Jika mati, langsung rugi 200.000. Menarik diri, Anda pasti untung 2 juta. Slogan kami adalah tidak serakah pada api. Mulai babak berikutnya untuk menyerbu pusat turis. Kita harus pergi ke kanan. Orang-orang di depan sudah selesai di atas dan mulai turun. Saat ini, kita harus perlahan bergerak ke sana. Babak ini akan sedikit berbahaya. Kita ambil kembali peluru. Ambil 25 peluru dulu. Jika kalah, ya sudahlah. Langkah kaki ini adalah orang ketiga yang turun. Mulai bergerak ke kiri. Terus maju. Saat ini, kita bisa mengikutinya. Mereka seharusnya sudah selesai dan pergi ke depan. Kita terus mengikuti. Perhatikan bahwa kita masih bisa bergerak maju seperti ini. Siap melambat.
Ada yang mendobrak pintu keluar. Kesempatan bagus, satu keluar dari kiri, dua dari kanan. Saatnya membagi medan perang. Kita bisa mengintai yang di kiri. Tunggu dua lainnya pergi jauh. Ayo perlahan menyelinap. Perlambat. Menempel ke dinding kanan. Kedua orang ini sepertinya kembali. Kita pindah ke kanan. Tekan kiri. Datang, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Biarkan satu lewat dulu, baru tembak yang ini. Satu jatuh, isi ulang. Jangan terburu-buru. Isi peluru. Orang yang berjalan itu sepertinya Red Wolf. Kita lempar pisau. Jangan beri dia kesempatan menggunakan skill. Banting dia sampai mati, 2 kill. 1 kill. Habisi yang kedua. 1 lawan 1. Sedang dalam pertarungan, buka ultimate. Lihat apakah dia mendekat. Jika tidak, cepat lempar bom pecah. Lempar chestrik palsu. Kemudian rampas ranselnya. Ambil obatnya. Oke, ambil pelurunya juga. Tempest datang, lempar kilatan langsung. Di tempat sebesar ini, dia pasti terkena kilatan. Masuk langsung.